Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wala hawla wala quwata illa billah. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, salah satu fenomena yang sering terjadi, bahkan terkadang menjadi problematika yang cukup serius di kalangan kaum muslimin, adalah fenomena ikhtilaful ummah atau perbedaan umat di dalam pemahaman-pemahaman mereka. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menyebut ada perbedaan-perbedaan yang sebetulnya itu boleh terjadi, atau yang beliau sebut dengan al-ikhtilaf at-tanawwu, perbedaan yang sifatnya variatif, bukan perbedaan yang mengarah kepada perpecahan. Hari ini banyak di kalangan kaum muslimin yang karena perbedaan faham mereka, maka terjadi perpecahan di kalangan mereka. Berbeda organisasi dakwah, ya, berbeda organisasi politik dan yang lainnya, menjadikan mereka berpecah, bahkan bermusuhan. Tentu ini satu hal yang kurang bagus, apalagi jika hal tersebut berkaitan dengan fenomena pemahaman terhadap agama, di mana memang yang namanya perbedaan pendapat atau ikhtilaf itu menjadi sesuatu yang wajar adanya. Maka ada baiknya kita mencoba untuk membaca di dalam sunnah Nabi SAW atau di dalam hadis Nabi SAW mengenai fenomena perbedaan di kalangan para sahabat dan bagaimana Rasulullah SAW menyikapi perbedaan pendapat tersebut. Ada satu riwayat atau cerita yang disebutkan oleh Imam Ibnu Hajar di dalam kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam pada bab Toharoh, ya, pada tema tayamum. Saya ringkaskan ceritanya atau saya bacakan ceritanya. Kharaja rajulani fi safar. Ada dua orang yang mereka melaksanakan safar. Dua orang, tidak banyak ini, dua orang saja. Fahadaratis shalah, kemudian datanglah waktu sholat. Ketika datang waktu sholat itu, walaisa ma'ahuma ma, ya, keduanya tidak membawa air, karena memang kesulitan untuk mendapatkan air. Fatayammama, maka kemudian keduanya pun bertayamum. Kemudian keduanya sholatnya. Fatayammama sha'idan thayyiba fasallaya. Keduanya tayamum dengan menggunakan debu dan keduanya melaksanakan sholat. Ini satu fenomena yang luar biasa, ya, ketika dua orang mengadakan perjalanan, kemudian mereka tidak bertemu dengan air, keduanya sepakat untuk melaksanakan sholat dengan tayamum. Tetapi apa yang terjadi, kaum muslimin dan muslimat sekalian, ketika mereka melanjutkan perjalanan dan waktu sholat itu masih ada. Mereka melanjutkan perjalanan, waktu sholat masih ada. Kemudian mereka mendapati air. Ya. Ketika tidak ada air tadi, sepakat dua-duanya ini bertayamum. Ketika melanjutkan perjalanan setelah sholat, mereka malah mendapati air padahal waktu sholat masih ada. Akhirnya terjadilah perbedaan antara keduanya. Yang satu, fa'ada sholah ahaduhuma. Satu dari dua tadi mengulangi sholatnya. Sementara yang satu tidak mengulangi sholatnya. Jadi ketika ada air malah justru keduanya berbeda pendapat. Padahal tadi ketika sama-sama tidak ada air, sepakatlah keduanya bahwa keduanya bertayamum. Tentu kalau kita lihat dalam kajian hadis ini, di dalam penjelasan atau syarah hadis ini, apa yang dilakukan oleh dua sahabat tadi meskipun berbeda, keduanya mencoba menyandarkan kepada dalil atau pemahaman terhadap dalil. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala menyebut apa, walam tajidu ma'an fatayammamu sha'idan thayyiba. Kalau kamu tidak ada air, ya tayamum kamu. Dua-duanya menggunakan dalil yang sama sebetulnya. Kalau tidak ada air, bertayamumlah. Yang satu mengulang sholat karena sudah ada air. Kalau tidak ada air tadi memang suruh tayamum, tapi ini karena sudah ada air, ya wudhu lagi, sholat lagi. Yang satu mengatakan,
Tadi kan sudah sholat, kalau udah ada air, tayamum. Ya sudah selesai, udah tayamum. Akhirnya kedua sahabat yang mulia ini melanjutkan perjalanan dan menceritakan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kita lihat bagaimana sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, 2 orang saja bisa berbeda pendapat dalam satu kasus ringan. Ketika berjalan, waktu sholat sudah datang, kemudian tidak ada air, keduanya berbeda faham. Ini sesuatu yang penting untuk kita jadikan pelajaran. Dilaporkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, hebatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan rahmahnya beliau kepada umat ini, dengan kasih sayangnya beliau kepada umat ini, beliau mengomentari dengan komentar yang bijak. Kalau saya balik hadisnya, ya saya balik ungkapan hadisnya ya, bukan membolak-balik hadisnya, maka Nabi mengomentari bagi yang mengulang sholat tadi, kan sholatnya 2 kali, dia tayamum, kemudian mengulang sholat dengan wudu. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, lakal ajru marrotain, kamu dapat pahala 2. Sementara yang mereka, atau maaf, dia yang tidak mengulang sholat tadi, yang satunya lagi, dikatakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, laqad asabta sunnata, kamu sudah tepat dengan sunnahku. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah, jadi hadis ini tadi menjadi fragmen yang bisa kita lihat bersama bagaimana ternyata perbedaan pendapat itu sesuatu yang wajar yang terjadi pada masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi bagaimana sikap kita di dalam menghadapi perbedaan, termasuk komentarnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika ada 2 sahabat berbeda, beliau tidak menyalahkan serta-merta, tidak membenarkan serta-merta, tapi menggunakan ungkapan yang sangat indah. Dalam kasus tadi, yang mengulang sholat maka diberikan pahala 2 kali, sementara yang tidak mengulang, kamu sudah sesuai dengan sunnah. Semoga kita termasuk orang-orang yang dilapangkan dadanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam menyikapi setiap perbedaan yang terjadi di kalangan kita, apalagi jika perbedaan itu adalah perbedaan yang mengarah kepada sesuatu yang variatif, yang memungkinkan kita untuk melihat bahwa ada nilai-nilai kebaikan di dalam perbedaan tersebut. Tentu kajian ini belum final, insya Allah akan kita teruskan, akan kita lanjutkan dengan fenomena perbedaan-perbedaan pendapat yang lain, wabil khusus di masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.